أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, namanya Sa'ad bin Malik Az-Zuhri atau yang lebih dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu. Rasulullah sendiri sering memanggil Sa'ad dengan sebutan paman. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir dan besar di kota Mekah. Sejak kecil dia gemar memanah dan membuat busur panah sendiri. Sosoknya tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek. Orang-orang selalu membandingkannya dengan singa muda. Ia sangat benci pada agamanya dan cara hidup yang dianut masyarakatnya. Ia membenci praktik penyembahan berhala yang membudaya di Mekah saat itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Dia adalah salah seorang sahabat yang paling awal memeluk agama Islam. Sa'ad memeluk Islam saat usianya masih 17 tahun dan tergolong as-sabiqunal awwalun, golongan pertama yang masuk Islam dan masuk daftar 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sahabat beriman, keislaman Sa'ad mendapat tantangan keras terutama dari keluarga dan anggota sukunya. Ibunya bahkan mengancam akan bunuh diri. Selama beberapa hari, ibu Sa'ad menolak makan dan minum. Ibunya hanya bersedia makan jika Sa'ad kembali ke agama lamanya. Sa'ad berkata, "Ibu, aku sangat mencintaimu, namun kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah jauh lebih besar lagi." Mendengar kekerasan hati Sa'ad, sang ibu akhirnya menyerah dan mau makan kembali. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 15. Sahabat beriman, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu sahabat yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan yang banyak. Hartanya dia pergunakan untuk kepentingan Islam. Ia juga dikenal karena keberaniannya. Ia memiliki doa yang mustajab. Semua doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab dan tidak tertolak. "Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan Sa'ad seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah.
Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Islam. Ia ikut berjuang di dalam perang Badar bersama saudaranya yang bernama Umair bin Abi Waqqas. Pada perang Uhud bersamaan Zaid, Sa'ad terpilih menjadi salah satu pasukan pemanah terbaik. Ketika perang Uhud berkecamuk, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan barisan kafir Quraisy. Sebelum akhirnya manuver Khalid bin Walid beserta 100 pasukan berkuda menghancurkan barisan pemanah kaum muslimin, yang sebagian besar telah turun untuk mengumpulkan ghanimah. Hal ini menyebabkan punggung kaum muslimin tidak ada lagi yang menjaga. Kemudian Khalid beserta pasukan menyerang kaum muslimin dari arah belakang dan membuat kocar-kacir barisan pasukan kaum muslimin. Di saat gentingnya mencekam ini, Rasulullah SAW hanya dikelilingi 9 orang sahabat yang masih berusaha mati-matian melindungi Rasulullah SAW. Dalam kitab As-Sahihain disebutkan tidak ada yang bersama Rasulullah selain Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hal ini merupakan saat yang paling kritis dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka. Dalam keadaan seperti ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tinggal diam. Dilepaskanlah anak panah untuk menghalau dan menahan gelombang serangan yang hendak membinasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya sekumpulan sahabat yang lain datang membantu dan terselamatkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad juga mendapatkan kepercayaan dari Umar bin Khattab yang menjadi khalifah saat itu untuk memimpin perang Qadasiyah. Perang Qadasiyah adalah perang legendaris. Peperangan Qadasiyah merupakan peperangan terbesar dalam sejarah dunia, perang antara kaum muslimin melawan kaum Majusi Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat dengan 36.000 pasukan yang di dalamnya terdiri dari 70 peserta perang Badar, 310 peserta Baitul Ridwan, 300 peserta Fatur Mekah, dan 700 putra sahabat. Prajurit Persia dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Pasukan mereka terdiri dari 180.000 pasukan yang terlatih, ditambah lagi dengan 30.000 ekor gajah. Sebelum pertempuran pecah, sebenarnya Sa'ad telah mengirim utusan kepada panglima Persia Rustum agar mau memeluk Islam atau membayar jizyah. Namun tawaran ini pun ditolak dan pertempuran pun tidak terelakkan lagi. Kemudian pasukan bertempur dengan sangat gagah berani, dan akhirnya lewat serangan yang dahsyat, salah seorang pasukan muslimin mampu menebas kepala Rustum. Hal ini membuat semangat pasukan Persia runtuh hingga akhirnya sebagian besar banyak yang terbunuh dan sisanya lari tunggang langgang. Dan pasukan muslim memenangkan peperangan itu melalui Sa'ad dan pasukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas negara Persia. Sa'ad hidup hingga usianya hampir 80 tahun. Sa'ad meminta putranya untuk mengafaninya
dengan jubah yang ia gunakan dalam perang Badar. Kafani aku dengan jubah ini, karena aku ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan memakai pakaian itu, ujar Sa'ad kepada putranya. Sa'ad wafat pada tahun 55 Hijriah di sisi putranya. Ia dikafani dengan kain yang pernah dipakainya saat perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.